pelecehan seksual non fisik yang diatur dalam ketentuan pasal 5. Jadi kalau pertanyaannya apakah yang disebut normalisasi itu menjadikannya sebuah kebiasaan yang dianggap normal. Tapi kita jangan sekaligus kita menjudge dia juga, karena siapa tahu ya orang tersebut kurang paham mengenai pelecehan seksual itu konteksnya seperti apa aja. Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang di podcast pertama Peace Within FH. Bersama aku, Yohana, sebagai MC yang bakal nemenin kalian dalam obrolan santai hari ini. Nah, sekarang ini kita udah kedatangan 3 narasumber yang cantik-cantik dan ganteng. Alangkah baiknya kita kenalan dulu yuk. Boleh mungkin bisa dimulai dari Bu Neva, kemudian Mbak Indri, lalu dilanjut oleh Farhan. Silakan. Oke, halo teman-teman, saya Neva dari Fakultas Hukum, saya pengajar hukum pidana di Fakultas Hukum Unpad. Halo teman-teman mahasiswa FH dan Unpar secara keseluruhan, nama saya Indri, dosen Prodi Hubungan Internasional, anggota Satgas PPKS, dan juga pengajar tadi di Prodi Gender dalam Hubungan Internasional. Ya, halo teman-teman FH, perkenalkan nama saya Farhan Hadian, saya mahasiswa Hukum Unpar angkatan 2021. Di sini saya sebagai salah satu anggota Satgas PPKS Divisi 1. Oke, baik. Sesi perkenalannya udah selesai nih. Nah, tadi kan Mbak Indri dan Farhan sendiri dari Satgas PPKS ya. Kalau ngomongin Satgas PPKS sendiri, boleh tahu nggak pembentukan Satgas PPKS ini ditujukan untuk apa? Apa sih latar belakang dan urgensi dari pembentukan Satgas PPKS ini? Mungkin boleh jawab oleh Mbak Indri. Oke, makasih Neva. Ini sekalian sosialisasi ya Satgas PPKS. Makasih buat teman-teman Neva yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa bercerita tentang Satgas PPKS. Kalau bicara tentang Satgas PPKS, ya tentunya jawaban yang filosofisnya adalah untuk merespon kasus-kasus kekerasan seksual yang memang sebetulnya dari sisi magnitudo cukup banyak ya di perguruan tinggi, tetapi seringkali tidak pernah terselesaikan dan tidak ada keadilan buat korban gitu ya. Dalam ini sebetulnya ada 2 faktor yang saling berkelindan. Yang pertama adalah momentum. Ya, momentum kebijakan undang-undang ya, nanti Mbak Neva ini jagonya dari Permendikbudristek ya, yang tahun berapa, nomor 30 tahun 2021. Ya, itu kan memberikan semacam lingkungan kebijakan yang kondusif, mendorong universitas untuk membentuk Satgas PPKS dan sekaligus memberikan pedoman ya pembentukan Satgas PPKS, wewenang kita apa gitu ya, dan kemudian definisi dan lain-lain. Tapi tentunya pembentukan Satgas PPKS di Unpar tidak hanya untuk merespon tadi ya tuntutan formal nih, karena wah Nadiem nyuruh nih harus kita bikin ya. Tentu nggak sederhana seperti itu. Ada faktor internal dan kita perlu apresiasi gitu. Di Unpar itu cukup banyak aktor dan institusi yang sebetulnya cukup concern dengan isu kesetaraan gender, feminis ya. Itu kita lihat ada LBH Pengayuman, contohnya ada Hope Helps ya, dan mungkin ada lembaga yang lain juga, ada dosen-dosen, tenaga pendidik dan mahasiswa-mahasiswa yang cukup concern ya. Kalau untuk dosen ada Mbak Novi, ada Mbak Indra, gitu, Mbak Niken dari FH. Jadi cukup banyak dan mereka concern. Kemudian saya ingat mereka juga membentuk sebuah studi ya, yang laporannya itu dipublikasikan di Maret 2021. Yang findingsnya adalah artinya kasus-kasus KS cukup ya ada ya di lingkungan kampus Unpar, dan responden itu meminta juga pentingnya Unpar punya mekanisme dan saluran untuk ya mencegah dan istilahnya menindaklanjuti laporan-laporan kekerasan seksual. Kemudian ada pembentukan pansel, panitia seleksi untuk Satgas, dan Satgas PPKS Unpar sendiri itu dilantik di 18 Oktober 2022 ya. Rektor sendiri waktu Bang Mangadar sudah ya merumuskan dan melaunch peraturan rektor tentang
Satgas tentang PPKS dan SK Rektor tentang pembentukan Satgas. Seperti itu. Kalau topik ini penting ya tentang lelucon ya. Iya betul. Karena kalau dari surveinya kita, ya kita kan bikinnya begitu Satgas dibentuk kita bikin survei awal baseline dari disebarkannya di November, ya. Dari 117 responden, 76,1 mengetahui telah terjadi kekerasan seksual di kampus Unpar. Dan bentuk kekerasan seksual terbesar itu salah satunya adalah ucapan rayuan, lelucon dan siulan seksual. Jadi pas. Nah. Oke, baik. Jadi Satgas PPKS ini ditujukan untuk selain menangani dan mencegah kasus kekerasan seksual, juga kayak sebagai wadah untuk para korban bisa melakukan pelaporan ya. Ruang aman ya. Iya, betul. Selain itu, sebelum aku masuk ke pokok pembahasan, aku mau tanya dulu ke Mbak Indri. Sebenarnya istilah yang tepat itu pelecehan seksual secara verbal atau kekerasan seksual secara verbal sih, Mbak? Oke. Kalau namanya definisi ya tentu ada beragam definisi ya, dan artinya tidak ada definisi yang benar dan tidak. Saya mengacu kepada peraturan rektor. Kita menggunakan kata kekerasan seksual, ya. Kekerasan seksual itu adalah gitu berdasarkan peraturan tindak ya secara umum itu bisa ucapan, tindakan gitu ya yang melecehkan, ya. Misalnya mengintimidasi, mendiskriminasi yang sifatnya seksual, artinya organ, fungsi reproduksi, identitas gender, gitu. Dan itu bisa verbal, ya, bisa fisik. Lelucon juga ada yang fisik loh ya, artinya bisa dengan tindakan, dan itu bisa secara langsung dalam conversation, dalam kita ngobrol, tapi bisa juga melalui media teknologi informasi di media sosial, WhatsApp, online dan lain-lain. Jadi bisa dikatakan pelecehan seksual secara verbal ini termasuk dalam kekerasan seksual ya? Betul. Oke, selanjutnya aku mau nanya ke Bu Neva nih. Kalau menurut Bu Neva sendiri, apakah hukum di Indonesia sudah cukup dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat akan perlindungan dari kekerasan seksual secara verbal? Oke, Yohana pertanyaannya spesifik soal pelecehan seksual secara verbal ya. Mungkin saya perlu kasih konteks penjelasan dulu. Ini ada semacam perbandingan ya Yohana antara sebelum disahkannya Undang-Undang TPKS dengan pasca disahkannya Undang-Undang TPKS. Kalau Undang-Undang TPKS kita hari ini secara eksplisit menyebutkan terminologi atau istilah pelecehan seksual non-fisik. Dan menurut saya tadi ya Mbak ya, pelecehan seksual verbal itu adalah bagian dari pelecehan seksual non-fisik yang diatur dalam ketentuan pasal 5. Jadi kalau pertanyaannya apakah sudah cukup diakomodir dalam konteks hukum positif kita hari ini melalui Undang-Undang TPKS. Nah, tetapi mungkin saya perlu kasih perbandingan juga ya supaya kebayang gitu bahwa sebelum disahkannya Undang-Undang TPKS, kita dihadapkan pada keterbatasan instrumen hukum. Tidak ada aturan hukum pidana positif yang secara eksplisit mengatakan bahwa dia mengakui mengakui larangan terkait pelecehan seksual secara verbal. Kalaupun ada beberapa peraturan dengan segala keterbatasan ya. Misalnya ketentuan pasal 281 KUHP lama yang bicara soal perbuatan melanggar kesusilaan. Itu kan kalau kita tafsir bisa-bisa saja gitu ya. Pelecehan seksual verbal itu adalah bagian dari perbuatan melanggar kesusilaan. Tetapi dalam hukum pidana itu agak akan multitafsir, ada ruang abu-abu, termasuk juga kalau kita mau gunakan Undang-Undang ITE dari ketentuan pasal 27 ayat 1, junto pasal 45 ayat 1, itu ada perbuatan mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Kita bisa masuk dari sana juga kalau pelecehan seksual verbalnya itu adalah dilakukan melalui media elektronik. Tapi teman-teman juga Fakultas Hukum tahu ya betapa problematiknya undang-undang ini karena kadang-kadang malah jadi bumerang untuk korban. Nah, jadi kita punya keterbatasan. Walaupun tidak secara eksplisit menyebutkan kata pelecehan seksual secara verbal, mungkin kita bisa pakai pasal 281 KUHP atau 27 ayat 1 Undang-Undang ITE, tapi dengan segala keterbatasan. Karena tadi kalau misalnya kita mengacu ke ke doktrin saja ya, perbuatan melanggar kesusilaan itu adalah
pelanggaran sopan santun yang ada kaitannya dengan sesuatu yang berbau seksual, yang mana itu sangat sangat luas gitu. Jadi sehingga ini sangat potensial menimbulkan ketidakpastian gitu. Nah, jadi itu ya situasi hari ini rasanya menurut saya lebih baik ada kemajuan pengaturan ya, karena ditegaskan secara eksplisit gitu dalam ketentuan pasal 5 gitu ya Undang-Undang TPKS gitu. Oke, jadi sekarang ini setelah UU TPKS sudah disahkan, jadi ada undang-undang yang bisa digunakan untuk menjerat pelecehan seksual secara verbal ini. Betul. Nah, tadi aku udah tanya ke Mbak Indri, Bu Neva, aku mau tanya ke Farhan nih. Kan Farhan sendiri sebagai bagian dari mahasiswa dan juga bagian dari Satgas PPKS ya. Nah, pernah nggak sih menyaksikan atau mendengar mengenai pelecehan seksual secara verbal ini di lingkungan Unpar? Mungkin bisa dikaitkan dengan data yang dari Satgas PPKS. Oke, kalau untuk menyaksikan sama mendengar secara langsung, saya belum pernah. Tapi ada yang teman saya yang mengalami yang cerita langsung ke saya. Ada teman saya yang perempuan, dia ceritanya dia itu kayak ngelewat dari rombongan anak cowok ya, tongkrongan, dia mengalami catcalling. Jadi kayak apa ya, disiul gitu loh, menggoda. Teman saya ini merasa gak nyaman kan, akhirnya cerita ke saya gitu. Ya saya responnya sebagai temannya itu jangan menyalahkan, karena kan ada ya orang yang kalau konteksnya pelecehan tuh kayak gitu aja lebay gitu kan, gak usah diambil hati gitu kan. Nah ini menurut saya tidak bisa kayak gitu. Kalau misalkan kita responnya seperti itu, nanti banyak korban-korban lain untuk enggan melaporkan atau enggan untuk cerita. Yang akhirnya bagi para pelaku pelecehan itu dengan leluasanya melakukan hal yang sama, karena dia merasa dirinya, gue ngelakuin ini gak ada yang sanksi kok gitu. Makanya kita kalau jadi temennya ya responnya harus jangan malah menyalahkan balik gitu. Nah untuk data ya, kebetulan saya ini kan di Satgas PPKS itu divisi 1 ya, ada sekitar kurang lebih ya 25 atau 24 kasus yang dilaporkan ke Satgas PPKS yang terjadi di lingkungan kampus Unpar. Secara spesifik kasus kronologinya tidak bisa saya sebutkan karena ini termasuk kode etik saya. Jadi kalau untuk datanya ada 24 kasus. Itu yang mau melaporkan loh ya. Belum ada yang enggan gitu, yang memberanikan diri untuk lapor. Makanya ya kita Satgas PPKS terus untuk sosialisasi supaya kita ini memberanikan untuk para korban untuk melaporkan, untuk speak up, intinya seperti itu sih. Oke, jadi dengan jumlah 20 itu sebenarnya udah cukup banyak ya, termasuk belum yang melaporkan gitu kan. Iya, sekitar 25-24 ya. Karena dari November ya. Dari November dan kita kan baru dibentuk Oktober ya. Kita belum efektif Desember. Kita belum setahun loh. Udah ada 24 kasus, 25 yang lapor ke kita. Yang curhat lebih banyak. Tapi mungkin tadi nambah ya, takut ini ada 2 divisi ya. Divisi 1 itu adalah divisinya Farhan. Ya, penanganan dan pelaporan. Penanganan dan pelaporan. Divisi 2 itu saya di sini ada sosialisasi dan pencegahan. Oke. Jadi seperti yang teman-teman tahu dari judulnya, dalam podcast ini kita mau membahas mengenai fenomena pelecehan seksual yang dibungkus dengan kedok lelucon. Nah, di sini tuh kita bakal ngomongin apa sih standarnya dan juga hukumnya. Selain itu juga kita bakal ngomongin bagaimana cara menanggapi lelucon yang menjurus ke pelecehan seksual ini. Lalu kita juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman mahasiswa yang udah kami kumpulkan. Nah, balik lagi nih ke Mbak Indri. Kan tadi udah jelaskan ya urgensi dari pembentukan Satgas PPKS. Dan seperti yang kita tahu, fenomena lelucon yang menjurus ke pelecehan seksual ini tuh cukup banyak gitu kan. Tapi yang belum kita ketahui itu apa sih standarnya untuk mengatakan suatu lelucon itu merupakan pelecehan seksual. Karena kan bisa aja di satu telinga lelucon ini tuh bisa dianggap lucu atau biasa saja. Tapi di telinga orang lain mungkin dianggap menyinggung atau merendahkan. Jadi sangat subjektif ya. Nah, kalau menurut Mbak Indri sendiri, apa sih standarnya? Dan juga mungkin bisa dikaitkan mengenai pelaporan, bagaimana Satgas PPKS menentukan pelaporan
mengenai suatu lelucon itu dapat dikatakan pelecehan seksual atau bukan. Kedua nanti ke Farhan ya. Iya, Jangan silakan. menjelaskan. Oke, kalau kita bicara definisi standar gitu dalam kasus KS kan nggak gampang. Itu salah satu bagian yang sangat sulit ya, karena yang kita sebut ada gray area gitu. Ada satu kasus yang jelas banget ini pelecehan, ada yang enggak gitu ya. Terus kemudian apakah ada aturan khusus ataukah kita melihatnya dari respon korban gitu ya. Tapi saya mau mengembalikan sebagai Satgas PPKS, definisinya bukan dari saya tapi berdasarkan peraturan rektor Unpar ya tentang PPKS ya. Tadi kan di awal sudah dijelaskan apa sih yang disebut kekerasan seksual ya. Mungkin saya cerita sedikit lagi. Kekerasan seksual tadi kan adalah perbuatan atau tindakan yang melecehkan, mendiskriminasi gitu ya, yang sifatnya kan namanya seksual ya, kekerasan seksual, bernuansa seksual itu artinya itu menyinggung organ fisik, reproduksi, identitas gender, stereotip, feminin, maskulin, macho dan lain-lain gitu ya. Yang itu salah satunya bisa karena relasi kuasa, maksudnya dosen dengan mahasiswa ya kan dalam KS, sesama teman juga laki-laki perempuan, dan itu sangat berdampak secara psikis dan fisik ya kepada korban. Nah kemudian di peraturan rektor udah banyak nih sampai S ya, apa sih tipe-tipe yang disebut sebagai kekerasan seksual. Kalau saya melihat mungkin nanti Farhan juga bisa mengkoreksi ya kalau misalnya mau memperbaiki, ada 3 ya yang terkait, yang bisa dikaitkan dengan tadi lelucon atau guyonan ya, yang sifatnya KS. Pertama adalah di pasal A kan, menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh dan atau identitas gender korban. Ya. Jadi apapun yang menyampaikan ujaran walaupun disampaikan dengan gaya lelucon atau guyon, bercanda, joke gitu ya. Kemudian pasal C ini menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon dan atau siulan yang bernuansa seksual pada korban. Ada lagi mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio dan atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang oleh korban. Ya. Jadi artinya tadi pelecehan seksual yang bernuansa guyon ya. Kalau kita lihat kan itu artinya bisa fisik. Iya. Toyor ya, misalnya noyor ya, lu kok badannya gemuk banget, nggak jelek, bisa gitu kan, bisa ya. Terus terus kemudian tadi ya bisa fisik, bisa verbal ya, mungkin kita tadi banyak berpendapatnya lebih verbal, tapi fisik juga bisa dilakukan dengan ala guyon ya. Terus misalnya bisa tadi dalam kita perbincangan dengan teman, atau bisa di ruang kelas dari dosen gitu ya, atau misalnya di tendik atau sesama mahasiswa gitu ya, atau sesama sivitas akademika, atau disampaikan oleh teknologi informasi via WhatsApp, media sosial, Instagram, Twitter dan lain-lain gitu ya. Jadi sejauh itu leluconnya bersifat ya melecehkan organ seks atau fungsi reproduksi ya, identitas gender ya, mau itu fisik, psikis, verbal ya, mau itu langsung atau melalui media sosial, itu sebetulnya sudah tergolong sebagai kategori kekerasan seksual ya. Itu kriteria yang kita pakai. Contoh-contohnya kalau pakai lelucon itu kan kesannya jadinya guyon ya. Mungkin kalau enggak pakai lelucon orang bisa kan, ini maaf ya, ini kan saya angkatan lama. Jadi saya nggak tahu di antara kalian tuh Farhan bisa kasih contoh-contoh. Zaman saya misalnya kalau ada yang payudara besar dibilangnya melon ya. Lu kalau ke kampus jangan bawa melon. Saya ingat waktu saya kuliah, entah abad berapa. Sesudahnya, misalnya cowok kok dandan atau cowok kok wangi gini gitu kan, kayak cewek aja gitu. Lu pengen cowok jantan dong. Atau di online juga ada kasus foto ya, diambil, diedit kan, bernuansa seksual. Ini istilahnya lucu-lucu, atau dibilangin cantik tapi jomblo nih, siapa yang mau gitu. Ya. Itu sudah termasuk. Sekarang pertanyaannya, menurut saya kita harus berpatokan ke situ. Pertanyaannya adalah, kalau respon korban itu bisa jadi indikator nggak? Gitu ya.
Tentu ketidaknyamanan itu bisa menjadi indikator ada yang salah. Tetapi itu jangan jadi indikator, karena tadi bahasanya normalisasi. Sesuatu tentang guyon, kekerasan seksual, seringnya dinormalisasi, oke, it's a joke, it's fine. Sehingga bahkan korban, ya, maupun pelaku, terutama korban, juga ada yang nggak nyadar bahwa ini adalah kategorinya pelecehan seksual. Jadi jangan jadi patokan. Ya, kira-kira itu. Jadi entah melalui teknologi bentuknya atau verbal, fisik, kalau itu sudah bernuansa seksual dalam bentuk lelucon, itu udah termasuk pelecehan seksual berarti ya. Selanjutnya mungkin aku mau tanya dulu ke Bu Neva. Sebelumnya mungkin tadi udah dijelasin ya mengenai pasal-pasal terkait dengan pelecehan seksual secara verbal. Boleh dijelasin lebih lanjut lagi bagaimana sih kekuatan dari rumusan-rumusan pasal yang mengenai pelecehan seksual secara verbal ini? Oke, ini karena saya orang hukum, saya harus masuk ke rumusan pasal ya. Belajar juga dari Mbak Neva ya. Karena supaya parameternya lebih clear ya. Nah, saya mau baca nih rumusan pasal 5 yang tadi saya sempat mention di awal ya, Yohana dan teman-teman ya. Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non-fisik. Jadi terminologi yang digunakan undang-undang adalah perbuatan seksual secara non-fisik ya, yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual dan atau organ reproduksi, tadi sudah disampaikan Mbak Indri juga, dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non-fisik dengan pidana penjara paling lama 9 bulan dan atau pidana denda paling banyak 10 juta rupiah. Jadi ancamannya sanksi pidana ya teman-teman ya, 9 bulan dan 10 juta rupiah. Nah tapi kemudian kalau orang hukum pasti dia langsung melakukan penafsiran otentik. Kita baca penjelasan pasal 5. Yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non-fisik adalah bisa pernyataan, bisa gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut. Jadi daya jangkaunya menurut saya sangat luas ya, dan mengarah kepada seksualitas. Intinya dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Nah, kalau tadi pertanyaannya Yohana adalah apakah pelecehan seksual verbal itu masuk? Ya masuk dalam cakupan keberlakuan pasal 5 ya, termasuk juga tadi disebutkan catcalling, itu bagian dari pelecehan seksual non-fisik ya, yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang TPKS. Jadi pelecehan seksual secara verbal yang kita diskusikan hari ini harus ditafsir sebagai bagian dari pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut yang mengarah pada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Jadi tujuan itu dalam hukum pidana jadi sangat penting, intensinya apa. Jadi itu kalau nanti masuk dalam proses hukum lanjutan harus dibuktikan bahwa memang tujuannya merendahkan. Tujuannya adalah mempermalukan sekalipun dibalut dengan candaan gitu ya Mbak ya. Nah itu tadi juga sudah disampaikan Mbak Indri soal pelecehan seksual itu bisa fisik, bisa non-fisik. Intinya tadi sudah disampaikan juga bisa membuat orang merasa tidak nyaman, direndahkan martabatnya, atau di titik yang paling serius lagi adalah bisa mengalami gangguan kesehatan fisik sampai dengan mental. Jadi ada korban yang terdampak luar biasa dari sesuatu yang mungkin kita anggap itu lucu-lucuan aja, cuman bercandaan gitu ya. Nah, jadi komentar tidak pantas yang menjurus pada pelecehan, komentar melecehkan berbalut candaan, atau mungkin ada istilah humor seksis, ya itu juga bagian dari apa yang kita bahas hari ini. Contoh-contohnya tadi sudah disampaikan Mbak Indri juga ya. Ini saya kumpulkan dari berbagai sumber. Tadi Mbak Indri sudah sampaikan beberapa. Bisa macam-macam ya. Misalnya menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual seorang lain, itu juga bisa masuk kategori pelecehan seksual verbal. Atau sebatas menggoda, bercanda, atau menanyakan hal-hal bersifat seksual yang sebetulnya tidak diinginkan atau membuat lawan bicaranya menjadi tidak nyaman. Nah, ketentuan pasal 5 Undang-Undang TPKS menjadi pintu masuk untuk korban memperkarakan itu gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya Yohana ya. Oke. Mungkin jadi pertanyaan selanjutnya adalah apakah rumusan pasal ini sudah berhasil menjerat pelecehan seksual secara verbal? Ya, kalau menurut saya itu bisa ditafsir masuk dan harus ditafsir sebagai bagian yang dicakup dalam keberlakuan pasal 5 ya, karena tadi dia menggunakan terminologi yang mencakup sangat luas ya, perbuatan seksual non-fisik, pelecehan seksual non-fisik, pernyataan, gerak tubuh, termasuk aktivitas apapun yang tidak patut yang mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Nah, kalau pertanyaannya tadi apakah mungkin ada keraguan-raguan ini bisa masuk nggak ya?
perumusan norma hukum tidak akan pernah 100% clear. Jadi itulah kenapa kita diajarkan yang namanya teori penemuan hukum atau refinding. Kita harus melakukan tafsir atau konstruksi hukum. Walaupun konstruksi hukum dalam hukum pidana itu tidak dimungkinkan karena itu sifatnya ekstensif atau memperluas sehingga itu bisa melanggar asas kepastian hukum. Tetapi nggak ada peraturan yang betul-betul 100% clear, itu hampir tidak mungkin dirumuskan. Jadi memang kita perlu tafsir di sana. Tentu juga kita mungkin perlu disiplin ilmu lain. Ya, tadi studi soal gender dan lain sebagainya juga bisa masuk untuk menjelaskan. Tapi menurut hemat saya sudah masuk dalam cakupan pasal 5 ya Undang-Undang PPKS. Pasal 5 ini bisa lah ya digunakan untuk menjerat pelecehan seksual secara verbal. Iya, betul. Lalu mungkin aku mau kembali lagi ke Mbak Indri. Kalau misalnya lelucon seperti ini terjadi terus-menerus hingga dinormalisasi dalam masyarakat, apa sih dampak jangka panjangnya? Oke. Ini boleh nggak sebelum pertanyaan itu, karena kan kamu juga bertanya ya, saya belum jawab ya. Kalau misalnya di kampus Unpar ada yang mendapatkan lelucon guyonan seksual, gimana sih mekanismenya ke Satgas ya? Oh iya. Ya boleh nggak dijawab sama Farhan? Nanti saya jawab yang. Oke. Mungkin untuk mekanisme pelaporan ya ke Satgas itu sebetulnya nggak ribet, karena teman-teman bisa langsung ke Instagram kami ya, Satgas PPKS. Di bio dari Satgas PPKS itu ada email dan hotline kami. Teman-teman bisa pilih aja antara hotline atau email. Nanti setelah untuk yang di hotline WhatsApp, nanti kita akan memberikan yang namanya Google Form. Jadi di Google Form itu berisikan tentang kayak mengumpulkan data-data bukti tentang adanya kekerasan seksual, terus juga data diri dari pelapornya, pokoknya mengenai form-form kebutuhan yang akan kita lanjuti lah untuk di penindakan. Jadi nanti setelah dari pengisian Google Form, nanti kita terima, nanti baru kita akan melakukan istilah kalau di kepolisian itu BAP, pemeriksaan kronologi dan pemeriksaan barang bukti juga. Nanti setelah itu, setelah kita sudah melakukan BAP, nanti kita akan ada rapat akbar. Rapat akbar hanya divisi 1 saja. Nanti setelah rapat antara satu divisi 1 ya, nanti kita membuat surat rekomendasi ke rektor. Jadi poinnya adalah kita bukan memberi sanksi, tapi kita memberi surat rekomendasi ke rektor. Nanti rektor yang akan menentukan ini sanksi yang akan dikenakan oleh pelaku ini apa. Itu sih untuk prosedurnya. Jadi prosedurnya cukup simpel ya sebenarnya. Tinggal mengisi Google Form aja yang nanti dikasih. Iya. Mungkin lanjut dan ke rahasia. Pasti dijaga rahasia. Iya, pasti dijaga rahasia. Makanya kita rapatnya hanya divisi 1 aja. Bahkan Mbak Indra divisi lain nggak boleh ya. Karena divisi Mbak Indra aja kan nggak tahu ya. Kasus-kasus yang terjadi yang semua kita laporkan ke satu itu nggak tahu divisi 2. Apalagi keluar eksternal Satgas PPKS itu nggak akan tahu. Sangat dijaga kerahasiaan ya. Jadi saya hanya dikasih kasus-kasus karena saya sosialisasi bagian bercerita, jadi saya setidaknya harus tahu jumlah, harus tahu rincian, mungkin bukan rincian ya, karakteristik kasus ya, siapa ke siapa, terus kemudian jenis-jenisnya. Tapi saya sama sekali nggak tahu identitasnya. Iya, paling kecuali yang curhat pada saya, baru saya terus. Curhat, terus detailnya pasti keserahin ke divisi 1 gitu doang. Jadi yang ngurusin divisi 1 ya. Divisi 1 gitu sih. Mungkin kembali ke pertanyaan tadi ya, dampak ya. Saya ingat waktu ngobrol-ngobrol sama kalian itu kan ada kata normalisasi ya. Iya, betul. Nah, menurut saya dampaknya kalau kita tidak menganggap serius kita sendiri, atau misalnya kita tahu ini salah tapi kita kayak aduh takut disangkanya apa, kalau bahasa anak HI itu suka bilangnya party poopers ya, misalnya nggak asik mengacaukan gitu ya, mengacaukan, dianggapnya nggak asik, guyon gitu ya. Kalau kita tidak mengungkapkan bahwa it's not a joke gitu, kita akan yang kita sebut normalisasi. Apa sih yang disebut normalisasi? Itu menjadikan ini sebuah kebiasaan yang dianggap normal. Oke, gitu ya. Dan kalau kita bicara kenapa jadi bicara power ya? Itu sebetulnya adalah kita bahaya ketika kita menormalkan. Karena sangat sulit untuk
kita bongkar, sangat sulit untuk kita ubah. Ketika semua orang menormalkan, tidak cuma misalnya dosen, tendik, mahasiswa, dan seluruh sivitas akademik, tidak hanya laki-laki, tapi perempuan juga menormalkan, itu kita tugas berat ya, untuk kita semua yang concern dengan isu kesetaraan gender. Karena it's fine, it's okay, normal. Jadi bawah sadar kita bilang nggak ada apa-apa. Nah, itu satu ya. Dan ini nggak cuma di lingkungan kampus tapi juga di komunitas gitu ya. Jadi kalau kita menormalkan kita harus lihat dua hal. Satu untuk korban, ya. Korban kan kalau misalnya dia nggak nyaman tapi nggak ada yang bela, nggak ada yang mengungkapkan. Karena kan dalam banyak situasi korban tidak selalu bisa bersuara bahwa jangan bercanda dong, ini menyakiti gua gitu kan. Kebanyakan juga freeze gitu, gitu ya. Pertama adalah dia akan menganggap kok orang-orang nggak ada yang bersuara ya, nggak ada yang membela, nggak nyaman. Tadi udah dibilang Mbak Neva, panjang. Akibatnya apa? Korban mungkin merasa merasa bisa depresi gitu kan, dan berdampak pada psikologis. Ada juga dari curhat masuk saya memang sampai mengganggu kuliah dan dia perlu konseling. Jadi jangan berpikir verbal itu tidak menyakiti seperti halnya fisik. Saya nggak bilang fisik itu ringan, enggak ya, gitu. Tapi banyak yang berpikir, oh ini mah cuma verbal, enggak. Ucapan tuh sering menyakiti luar biasa, gitu. Lama-lama yang bahaya kalau korban sendiri merasa bahwa, oh ya ini nggak apa-apa kok gitu. Karena nggak ada yang ngebela, jadinya oh ini jadi, ya nggak apa-apa ya, gue dibilangin gini, oh nggak apa-apa gini gitu, nggak apa-apa dijadikan lelucon. Ini jadi menormalisasi. Dari sisi pelaku, kalau kita menormalisasi, tadi Farhan udah bilang. Ya, dia akan menganggap ini oke. Karena nggak ada orang bilang ke dia ini salah loh. Yang lu katakan nggak membuat nggak nyaman. Dia terbiasa dengan oke, ini oke, terus semua jadi ketawa, semua jadi bersama-sama membuat ini jadi joke gitu kan. Udah kebayang ya kalau lingkungan jadi joke, lama-lama semua ketawa, semua ngerasa lucu banget. Korbannya makin lama gini-gini. Atau ada orang yang udah nggak setuju juga, aduh nanti aku disangka nggak itu ya, mengacaukan gitu, keriaan gitu. Pelaku atau orang nanti lama-lama bisa menganggap itu oke, lama-lama ya gitu. Dia juga bisa jadi istilahnya bisa meningkat ya. Eskalasi kekerasan yang dilakukan, dia bisa menjadi pelaku-pelaku predator seksual atau pelaku-pelaku korban. Pelaku-pelaku kekerasan seksual. Intinya adalah kita jangan menciptakan lingkungan yang tadi toksik atau lingkungan yang berpotensi menciptakan kekerasan seksual. Oke. Jadi dampak jangka panjangnya itu bisa ke psikologis dan juga pemikiran orang-orang jadi semakin banyak yang menormalisasi hal itu. Jadi makin meningkat juga kekerasannya. Makin berpotensi ya. Iya, betul. Kalau dari sisi hukum bagaimana Bu Neva? Mungkin bisa berkaitan dengan overkriminalisasi ya Bu? Oke, ini saya mau kasih penjelasan juga dulu soal overkriminalisasi ini. Saya membaca, sempat diskusi juga sama teman-teman panitia ini, penyelenggara diskusi ini. Ini maksudnya overkriminalisasi ini apa? Gitu, saya sempat tanya. Apakah ternyata yang mereka takutkan adalah terlalu banyak laporan yang kemudian masuk ke pihak kepolisian misalnya dengan parameter yang tidak jelas gitu ya, kurang lebih gitu ya. Nah, jadi overkriminalisasi ini adalah tindakan kriminalisasi yang berlebihan. Jadi kriminalisasi itu sendiri adalah awalnya kita tidak menganggap itu sebagai sebuah kejahatan, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, politik hukum akhirnya menganggap ini adalah sebuah kejahatan. Jadi awalnya bukan kejahatan menjadi kejahatan. Nah, ketika proses ini dilakukan secara berlebihan, itulah yang disebut dengan overkriminalisasi. Ya, jadi nah ini saya juga perlu luruskan karena di media tuh kriminalisasi itu udah kemana-mana pengertiannya. Ada kriminalisasi ulama, kriminalisasi apa, bukan itu. Kriminalisasi itu harus dalam tahap legislasi. Jadi ketika awalnya bukan tindak pidana menjadi tindak pidana, nah itulah kriminalisasi. Nah pertanyaannya, apakah mengkriminalisasi pelecehan seksual verbal itu merupakan sesuatu yang berlebihan? Menurut saya tidak. Justru undang-undang ini mau menegaskan bahwa ini adalah kejahatan. Gitu. Jadi menurut saya ini bukan sebuah overkriminalisasi ya kalau menurut saya. Kenapa? Alasannya tadi saya sudah sampaikan, kalau kita mau hanya berpatokan pada aturan hukum yang belum ada sebelum undang-undang TPKS dengan segala keterbatasan, kita pakai
pasal perbuatan melanggar kesusilaan, entah itu dengan media elektronik atau tidak, sebetulnya substansi pasal itu bukan bicara itu, tapi karena nggak ada lagi ya kita nggak punya pilihan, ya udah kita masuk dari sana, dan dalam praktek penegakan hukum itu akan menimbulkan multitafsir, ya karena definisinya apa juga menjadi sangat kabur ya Mbak. Ini bisa nggak akan muncul perdebatan. Nah, alasan kedua kenapa menurut saya tidak tepat juga kita bertahan dengan aturan yang hari ini ada tanpa kemudian mengkriminalisasi pelecehan seksual verbal ini adalah menurut saya kita mereduksi arti kekerasan seksual dengan perbuatan melanggar kesusilaan yang diartikan sebagai sesuatu yang tidak sopan gitu. Padahal bukan itu. Kekerasan seksual tadi sudah dijelaskan Mbak Indri dengan sangat detail tadi ya, bahwa ini adalah perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi. Di sana ada ketimpangan, ada relasi kuasa, ada ketidakseimbangan para pihak yang kemudian berperkara, dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa persetujuan. Artinya ada paksaan, ada ancaman. Itu bukan sesuatu yang diizinkan sebetulnya oleh korban. Jadi kalau kita hanya mensimplifikasi itu sebagai sebuah perbuatan melanggar kesusilaan, sesuatu yang tidak sopan, melanggar norma sopan santun, saya rasa bukan itu ya. Jadi menurut saya tidak overkriminalisasi, tapi undang-undang ini mau menegaskan bahwa perbuatan yang kita diskusikan hari ini harus dianggap sebagai sebuah kejahatan, itu tindak pidana. Kalau dari saya begitu ya, saya melihatnya. Walaupun memang tadi kita terikat pada teori-teori penafsiran, tentu itu harus dilakukan secara cermat ya, karena kalau tidak juga ya bisa jadi kemana-mana. Makanya tadi saya bilang kita berpatokan pada rumusan pasal, penjelasannya, kemudian ya penafsiran yang tepat atas unsur-unsur dalam ketentuan pasal itu menjadi sangat-sangat penting gitu. Jadi menurut Bu Neva sendiri, pelecehan seksual secara verbal ini tidak termasuk overkriminalisasi karena memang pasal 5 tadi contohnya UTPKS memang menegaskan bahwa ini kejahatan. Tuh, ya, ini ada kejahatan. Iya, betul. Powerful banget kata-katanya, aku suka banget. Aku tadi naruh Pak. Nanti kalau sosialisasi Satgas tuh aku udah melukai korban. Iya, betul. Oke, selanjutnya aku mau tanya ke Farhan nih. Iya. Kalau misalnya Farhan misalnya mungkin yang mengalami atau menyaksikan atau mendengar sebagai orang ketiga gitu, yang mengalami atau menyaksikan dan mendengar pelecehan seksual secara verbal yang dibungkus dengan kedok lelucon, bagaimana cara menanggapinya? Baiknya seperti apa sih menurut Farhan? Jadi posisinya saya di pihak ketiga ya? Mungkin boleh jelaskan sebagai korban harus seperti apa dulu, lalu sebagai orang ketiga. Oke, saya jadi pihak ketiga dulu aja ya. Oke. Kalau dari pihak ketiga ini ada dua posisi. Artinya posisi pertama itu kita pihak ketiga yang menjadi temannya itu sebagai korbannya, dan ada kita pihak ketiga malah teman kita yang adalah pelakunya. Oke. Kalau misalkan kita sebagai pihak ketiga, sebagai teman kita sebagai korbannya, itu kita memberi pelindungan yang seperti saya tadi sebutkan ya. Jadi jangan menyalahkan, dan sebisa mungkin sekarang ada status PPKS itu. Sebisa mungkin beri dukungan, beri kepercayaan diri, keberanian diri untuk melaporkan ke Satgas PPKS. Ini ada kasus real itu yang terjadi. Saya menangani salah satu kasus. Jadi yang melaporkan itu malah temennya, bukan si korbannya. Ini saya sangat senang gitu kan, karena temennya ini begitu pengertiannya, supportive, gitu, support. Berarti dia sama saja mendukung kita sebagai Satgas PPKS dengan tujuan kita untuk mencegah dan menangani kekerasan seksual. Ini saya sangat apresiasi buat temennya ini gitu. Dia peduli dengan adanya kekerasan seksual. Nah, itu posisi pertama. Nah, yang posisi kedua, kita sebagai pihak ketiga, teman kita adalah sebagai pelakunya. Ya kita kasih tahu dong. Tapi kita jangan sekaligus kita menjudge dia juga, karena siapa tahu ya orang tersebut kurang paham mengenai pelecehan seksual itu konteksnya seperti apa aja. Ya makanya kita inilah selalu sosialisasi ya Mbak ya, supaya ya tujuan podcast ini juga kan kita mengedukasi sebetulnya. Betul. Barangkali ada yang orang nggak tahu konteks pelecehan seksual itu apa.
ya saya kasih tahu gitu. Kalau sebagai pihak ketiga, temennya sebagai pelaku, saya kasih tahu. Dia nggak langsung menjudge kayak, lu jangan gitu dong, maksudnya jangan gitulah, jangan langsung menyalahkan, tapi kita kasih tahu secara perlahan-lahan supaya dia juga mengerti dan memahami, masuk ke otak gitu. Dibandingkan dengan kita ngasih tahu pakai otot, malah dia emosi. Iya, betul. Gak akan masuk ke dalam pikiran. Nah, terus selanjutnya yang sebagai korbannya. Iya. Yang ini menurut saya, kalau sebagai korban itu, korban kekerasan seksual itu menurut saya posisi yang sangat sulit. Kenapa? Karena di lingkungan masyarakat Indonesia, khususnya orang Indonesia ya, pelecehan seksual itu merupakan kasus yang paling menjijikan. Masyarakat Indonesia memikirnya seperti itu, memandangnya gitu, sehingga korban akhirnya malu untuk speak up, gitu. Jadi kalau menurut saya sebagai korban ya, kalau misalkan dia malu untuk cerita ke keluarga, ceritakanlah kepada teman terdekatnya. Curhatlah sejujur-jujur mungkin. Pasti kalau teman dekat itu akan mensupport dia gitu. Dan kita pun yang sebagai divisi 1 ya, kita bukan hanya menangani saja. Kita juga membimbing kalau misalkan ada trauma traumatik. Kita juga ada yang anggota kita yang ahli dibilang psikologi. Jadi kita kalau kasus selesai ya udah bodo amat gitu. Enggak, kita tetap melakukan pembimbingan. Kalau misalkan psikis dia terganggu gitu kan, psikis dia kena, kita ada kok anggota kita yang ahli di psikologi. Kalau misalkan membutuhkan bimbingan gratis, gak ada biaya pun yang dikeluarkan oleh korban itu. Jadi ya jangan takut, jangan khawatir, bahkan kerahasiaan pun kita jaga. Intinya gitu. Jadi sebagai korban kita harus berani ya untuk melakukan pelaporan, dan juga sebagai orang ketiga kita mendukung teman kita yang sebagai korban, atau memberitahu teman kita yang sebagai pelaku ya. Betul. Nah, mungkin karena waktunya udah semakin mepet ya, aku mau lanjut lagi ke Bu Neva. Kapan sih hal ini dapat diperkarakan, fenomena pelecehan seksual yang berkedok lelucon ini kapan hal dapat diperkarakan? Apakah terdapat unsur yang harus dipenuhi untuk dapat diajukan perkara, dan apa yang dapat dijadikan bukti? Oke, ini udah masuk ke ranah hukum acara pidana ya, hukum pidana formal. Jadi hukum pidana formal itu bekerja ketika cukup sudah ada dugaan. Jadi masalah nanti terbukti atau tidak itu ranahnya hakim untuk memeriksa dan memutus gitu. Tapi ketika ada dugaan tindak pidana, kita sudah bisa mulai melakukan proses hukum. Nah, yang perlu diingat adalah teman-teman nanti boleh cek ketentuan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang TPKS ya. Di sana disebutkan pelecehan seksual non fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dan pelecehan seksual fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf A merupakan delik aduan. Nah, jadi kita kembali ke konsep delik aduan, bahwa delik aduan itu adalah delik atau kejahatan yang baru bisa dilakukan proses hukum ketika ada laporan dari korban. Nah, jadi terkait tadi itu jadi sangat penting korban berani bersuara. Karena undang-undang ini mengatakan dia delik aduan. Ya, bedanya dengan delik biasa itu ada nggak ada laporan, ada nggak ada aduan, polisi bisa jalan terus. Kalau delik aduan nggak bisa, sifatnya polisi pasif. Jadi kalau ada laporan dia akan proses. Kalau tidak dianggap ya tidak ada komplain dari korban ya. Nah, tetapi ada pengecualian itu ketika korbannya itu adalah penyandang disabilitas atau anak, itu menjadi delik biasa. Jadi poin penting adalah kita harus tahu korbannya siapa. Ketika korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas, itu menjadi delik biasa. Sehingga tidak perlu ada aduan dari korban. Tetapi kalau dia bukan masuk dalam kriteria ketentuan pasal ayat 2, yaitu penyandang disabilitas dan anak, dia menjadi delik aduan, sehingga bagaimana korban berani untuk bersuara itu menjadi sangat penting. Nah, kemudian tadi ada pertanyaan juga unsur yang harus dibuktikan. Kita kembali lagi, tadi ada 2 unsur penting. Unsur yang pertama adalah melakukan pernyataan, gerak tubuh atau aktivitas yang tidak patut, itu harus kita buktikan nanti dalam proses hukum. Dan yang kedua adalah unsur dengan maksud atau dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan. Itu yang nanti akan diperdebatkan misalnya atau dibahas dalam proses hukum lanjutan. Nah, kaitannya dengan alat bukti, kita kembali ke KUHP. Ada 5 alat bukti dalam hukum acara, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Nah, tetapi saya mau kasih catatan teman-teman karena ada terobosan penting di Undang-Undang TPKS di ketentuan pasal 24 ayat 1. Jadi, alat bukti yang tadi disebutkan secara limitatif dalam KUHP, spesifik pasal 183 dan 184 tentu tetap berlaku, tetapi Undang-Undang TPKS juga membuat semacam terobosan. Dia menyebutkan secara eksplisit alat bukti lain berupa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang ini sempat menjadi perdebatan karena KUHP kita kan dibuat di tahun 81 yang kita belum pernah tahu bahwa ada yang namanya dokumen elektronik, kemudian itu menjadi perdebatan ramai. Ada putusan MK yang membahas soal itu, tapi kemudian ini ditegaskan lagi dalam Undang-Undang TPKS. Jadi bukti elektronik itu boleh. Jadi rekaman suara, rekaman video, kemudian screenshot. Kalau misalnya pelecehannya dilakukan lewat media sosial atau email itu semua bisa. Walaupun tidak serta-merta nanti diterima sebagai alat bukti yang sah. Tentu ada proses verifikasi, tapi Undang-Undang memberikan ketentuan yang menegaskan bahwa itu bisa dijadikan alat bukti. Dan yang menarik juga pasal 24 itu mengatakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual atau benda atau barang yang berhubungan itu bisa juga menjadi alat bukti. Jadi agak sedikit teknis mungkin alat bukti dan barang bukti itu berbeda. Tetapi dalam Undang-Undang TPKS barang bukti itu dianggap sebagai alat bukti. Jadi derajatnya menjadi lebih tinggi gitu secara hukum acara. Jadi itu beberapa terobosan ya. Jadi dia mengakui secara eksplisit mempertegas keberadaan alat bukti elektronik dan dia juga secara tegas mengatakan barang bukti itu menjadi bagian dari alat bukti. Implikasinya apa? Kalau barang bukti dipisah dari alat bukti, barang bukti ini posisinya hanya memperkuat atau mendukung alat bukti saja. Nah, tetapi karena secara tegas disebutkan dalam pasal 24 ayat 1 bahwa barang bukti adalah alat bukti, ya berarti kan berbeda ya posisinya, jadi dia langsung dianggap sebagai alat bukti. Nah, alat bukti ini nanti akan digunakan untuk menakar apakah unsur-unsur yang tadi kita bahas itu terbukti secara sah dan meyakinkan dengan dua alat bukti plus keyakinan hakim. Nah, jadi kita sistem pembuktiannya itu sistem pembuktian negatif dalam hukum acara, jadi minimal dua alat bukti plus keyakinan hakim untuk setiap unsur yang ada dalam pasal 5 harus dibuktikan. Jadi korban bisa mempersiapkan bukti yang tadi saya sampaikan, mulai dari foto, video, rekaman suara, termasuk juga keterangan saksi, tadi sempat dibahas oleh Farhan juga ya, saksi korban, dia yang mengalami sendiri, atau saksi yang melihat, yang mendengarkan peristiwa, bahkan surat keterangan psikolog atau psikiater, dokter spesialis kedokteran jiwa, itu juga secara tegas disebutkan di dalam Undang-Undang TPKS, bisa menjadi alat bukti surat. Nah, jadi intinya sebetulnya yang saya mau sampaikan, undang-undang ini memuat sejumlah kebaruan, baik terkait dengan hukum substantifnya, hukum pidana material, maupun hukum acara pidana atau hukum pidana formalnya. Salah satunya adalah terkait dengan alat bukti dan hukum pembuktian. Tujuannya apa? Kalau kita baca di konsideran undang-undangnya, kemudian penjelasannya, itu adalah perlindungan dan pemulihan korban kekerasan seksual ini bisa menjadi lebih optimal, gitu. Kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting tadi itu kita harus berani menyuarakan karena ini delik aduan ya. Betul. Kecuali untuk anak dan penyandang disabilitas. Dan jadi delik biasa. Iya, dan bukti-bukti tadi disiapkan gitu ya. Betul, kalau kemudian kita mau masuk ke proses hukum gitu. Jadi teman-teman tadi itu beberapa pertanyaan yang udah kami siapkan untuk para narasumber. Nah, selanjutnya aku pengen bacain pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nah, mungkin pertanyaan pertama aku tujuan untuk Farhan dulu ya. Jadi pertanyaannya adalah, boleh dong Kak kasih kita contoh pelecehan seksual berkedok lelucon di kampus? Banyak gaul kan? Aduh. Kalau disebutin satu-satu, contohnya sih banyak ya. Banyak. Cuman nggak mungkin dong saya sebutin satu-satu. Iya, betul. Tapi saya sebutin 3 aja ya. Contoh yang lelucon. Sebetulnya ini ngarahnya ke pelecehan seksual itu. Salah satunya adalah yang pertama, itu kayak contoh nih ya, kayak lu ngapain keramas? Emang semalam habis ngapain? Itu serah dia dong ya kan, mungkin ya keramas karena dia belum keramas seminggu kan. Kenapa harus ngarahnya ke sana gitu kan? Terus juga ada yang niatnya baik, ada ya. Kayak contohnya kayak gini nih, kayak lu ngapain pakai baju terbuka ke kampus kayak pelacur aja. Mungkin niatnya baik sih ya, niatnya baik, mungkin cara penyampaiannya yang salah.
Dan yang terakhir tuh tadi yang Mbak Indri bilang, yang zaman Mbak Indri tuh kalau itu tuh disebutnya melon ya. Melon, Kalau- banyak konotasi-konotasi Ya, kalau di zaman kita tuh sebutnya gunung, Mbak. Oh, gunung. Gunung kayak lu ngapain ke kampus bawa gunung gitu kan. Nah, jadi sebutnya gunung. Kalau zaman kita, Iya. ya itulah contoh-contoh yang harus kita hindari gitu. Karena nganggapnya kita bercanda padahal itu Iya. masuknya ke pelecehan seksual. Jadi itu beberapa Kejahatan. contoh. Kejahatan. Nah, aku suka yang namanya kejahatan. Kejahatan ya, itu kejahatan. Jadi itu beberapa contoh yang Farhan dengar sendiri ya di Iya. kampus. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya mau aku tujukan untuk Mbak Indri. Jadi pertanyaannya adalah, kalau kita merasa nyaman ketika mendapatkan lelucon yang demikian, apakah masih bisa disebut sebagai kekerasan seksual yang berkedok lelucon? Mungkin tadi udah dijelasin sedikit ya, Bu. Ya, bahwa respon itu jangan menjadi indikator terjadi pelecehan atau kekerasan seksual atau enggak gitu ya, atau kejahatan tadi mau pakai kata-kata ya. Karena tadi kita kan bilangnya normal ya. Iya. Ada juga yang menganggap kayak tadi gitu ya, ini lucu gitu kan. Bahwa dia menganggap misalnya joke tertentu tuh buat dia oke-oke aja. Kan banyak juga ya yang sebetulnya tadi nggak terlalu ngerti di mana itu menjadi pelecehan dan enggak gitu ya. Sehingga tadi jangan jadi indikator aja. Iya. Gitu ya. Indikator aja. Ya jawabannya yang enggak ya berarti ya. Jadi sebenarnya perasaan kita bukan menjadi indikator. Bukan jadi indikator, walaupun tentu ya kita tuh sebetulnya sering merasa bahwa nggak nyaman ya kalau kita dengerin kata hati kita gitu ya, intuisi kita gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang menyerang atau bahkan dibilang kamu gini ya, misalnya bukan dari saya tapi dari mahasiswi yang curhat kepada saya adalah misalnya dosen bilang kamu cantik ya, kamu yang cantik, coba duduknya di depan, kamu cantik. Mungkin banyak orang anggapnya komplimen, mbak dosen menganggapnya komplimen, tapi sebetulnya itu enggak. Lama-lama si mahasiswi ini merasa bahwa kok apa yang dilihatnya kesannya fisiknya aja ya, cantiknya aja terus gitu ya. Nah kayak gitu, jadi sebetulnya menurut saya kita sebetulnya udah berpikir kok kalau ada sesuatu yang kita nggak nyaman, cuma kita untuk bilang saya nggak nyaman loh. Nah menurut saya mungkin kita perlu juga membiasakan dan nyadar kalau kita sebetulnya punya power ya, gitu ya, untuk bilang bahwa ya kalau sama dosen nanti lain lagi ya. Hanya kita juga ada satgas untuk tadi ya terkait dengan relasi kuasa. Bilang bahwa maaf nih tapi joke lu tuh nggak nyaman nih gitu. Jadi dia juga harus bilang, karena bisa jadi Farhan bilang pelaku nggak tahu. Oke, untuk pertanyaan yang ketiga ini aku tujukan untuk Bu Neva. Jadi pertanyaannya adalah, katanya di UU TPKS korban memiliki hak untuk mendapat pemulihan. Bagaimana sih prosesnya? Apakah prosesnya selamanya atau sementara? Kalau sementara batasannya itu apa? Oke. Ya, tadi saya sudah sempat bahas juga ya bahwa ada beberapa terobosan ya dalam Undang-Undang TPKS itu. Salah satunya juga terkait dengan pemulihan, sebutnya pemulihan hak korban. Jadi seringkali disimplifikasi lagi bahwa keadilan bagi korban itu artinya adalah pelaku dihukum seberat-beratnya, kemudian sudah selesai. Tetapi sebetulnya dalam banyak kasus bukan itu yang diinginkan korban, tapi bagaimana dia bisa pulih. Nah, jadi undang-undang ini mengatur juga soal itu. Jadi bukan hanya penghukuman terhadap pelaku kemudian selesai, tapi di pasal 1 angka 19 disebutkan di sana ada pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial korban, bahkan disebutkan. Jadi daya jangkaunya juga cukup luas menurut saya. Sehingga balik ke pertanyaan Yohana, ini sampai mana nih parameternya ya? Kalau kita baca definisi itu ya sampai dia pulih secara fisik, secara mental, spiritual, maupun sosial ya. Jadi ada beberapa istilah penting di sana, ada penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Itu menjadi tanggung jawab negara, ditegaskan dalam pasal 67 ayat 2. Dan itu sudah mulai bisa dilakukan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual ya. Nah, nanti bisa dicek juga di ketentuan pasal 70 ayat 1, itu ada rehabilitasi medis, mental, sosial, sampai dengan pemberdayaan sosial ya, restitusi dan atau kompensasi ini
ganti rugi yang diberikan baik pelaku termasuk juga negara. Ketika pelaku tidak mampu, negara juga turut bertanggung jawab. Kalau kita baca detail rumusan pasal di undang-undang ini, termasuk juga reintegrasi sosial. Bagaimana kemudian mengembalikan korban ini ke masyarakat itu menjadi sangat penting ya, karena mungkin dia merasa terpojok, terasing atas situasi yang menimpa dia, itu diatur dalam ketentuan pasal ini. Nah, tetapi memang tentu undang-undang tidak bisa mengatur semua secara sangat detail ya, sehingga memang nanti ditulis dalam ketentuan pasal 66 ayat 3 ketentuan lebih lanjut tentang tata cara detail ya mengenai penanganan, perlindungan dan pemulihan ini diatur lewat peraturan pemerintah gitu. Nah, jadi itu yang ditegaskan dalam undang-undang. Dan tadi mungkin ada juga pertanyaan di tahap mana saja itu ada pemulihan sebelum dan selama proses peradilan. Kemudian ada juga pemulihan setelah proses peradilan, termasuk ada juga di sini partisipasi masyarakat dalam pemulihan korban, itu juga diatur ya. Jadi misalnya di tahap sebelum dan selama proses peradilan, penyediaan layanan kesehatan, itu bagian dari pemulihan. Penyediaan bimbingan rohani dan spiritual. Kemudian di proses peradilan itu ada pemantauan, pemeriksaan, serta pelayanan kesehatan. Jadi menarik tadi yang disampaikan Mas Farhan, itu harus dipantau secara berkala juga. Jadi bukan dilepas begitu, karena kita nggak tahu dampaknya separah apa untuk korban gitu ya. Termasuk ada partisipasi masyarakat juga di situ menarik, disampaikan memberikan informasi adanya kejadian tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Itu bagian dari partisipasi publik untuk memulihkan korban. Nah, itu semua diatur di dalam Undang-Undang TPKS. Jadi semua mengenai pemulihan itu udah diatur dalam TPKS Ya. dan juga tidak ada batasannya. Itu tergantung kapan korban ini pulih. Betul, jadi dalam setiap tahap dia siapkan dan dia memberikan definisi pulih secara fisik, secara psikis, secara sosial ya. Jadi kan intinya itu bisa terus continue berlangsung sampai dengan korban pulih gitu. Intinya seperti itu. Oke, jadi teman-teman, tadi kan kita udah membahas mengenai latar belakang dan urgensi dari pembentukan Satgas PPKS. Kita juga udah ngomongin apa sih standarnya suatu lelucon itu dapat dikatakan sebagai pelecehan seksual. Lalu kita udah ngomongin dari sisi hukum juga mengenai kapan hal ini dapat diperkarakan dan juga bagaimana rumusan-rumusan pasal terkait pelecehan seksual secara verbal. Lalu juga bagaimana sih cara menanggapi lelucon yang menjurus ke pelecehan seksual dan juga mengenai dampak jangka panjangnya apa sih pelecehan seksual secara verbal ini. Nah, untuk teman-teman yang mungkin pernah merasakan atau menyaksikan atau mendengar kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, teman-teman bisa banget melakukan pelaporan ke Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Untuk hotline-nya akan dipaparkan dipasang dalam pojok kiri layar ini. Sekalian Instagram Satgas juga cantumin. Ada. Iya, semuanya akan dicantumkan. Sama sore saya baru ingat dikit aja ya. Saya takutnya kita bias bahwa kita ngomongnya perempuan ya. Memang sebagian besar dari korban adalah perempuan, tetapi laki-laki juga terkena ya pelecehan verbal tadi soal biasanya yang sering diserang itu maskulinitasnya dan lain-lain ya. Dan itu menurut saya laki-laki tuh kalau terkena itu paling nggak mau lapor karena merasa dia nggak kan akan dihina ya. Dia merasa harga diri mungkin. Harga dirinya gitu ya. Jadi tadi pesannya laki-laki, perempuan, kalau kalian mengalami, mendengar, boleh cerita. Teman-teman nggak perlu takut karena Satgas PPKS sendiri bakal menjaga kerahasiaan ya, identitas. Lalu sebelum aku menutup acara podcast hari ini, aku mau kasih informasi nih kalau kita ada kerjasama dengan pihak Unpar Radio Station. Jadi buat kalian yang belum follow Instagram dan TikToknya, kalian bisa banget langsung cek di @Unpar Radio Station. Karena kita udah di penghujung acara, mungkin dari Bu Neva atau Mbak Indri atau Farhan sendiri ada 1-2 kata yang ingin disampaikan ke teman-teman mahasiswa? Farhan dulu. Sambil mikir. Ya, apa-apa. Kalau dari saya sih pelecehan atau kekerasan seksual ya. Kekerasan seksual itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi kekerasan seksual terjadi di lingkungan akademik di kampus. Karena kan kampus ini merupakan pembentukan karakter untuk menjadi generasi bangsa yang akan menentukan masa depan dari negara kita.
kalau kekerasan seksual terjadi di pendidikan, nanti bagaimana kualitas dari mahasiswanya? Makanya jangan jangan dibiarkan atau dipandang sebelah mata. Dan untuk para yang korban, ya bisa dibilang korban, jangan takut untuk melaporkan kepada kami, jangan merasa malu. Seada ancam-ancamannya dari pelaku, jangan pernah takut, karena kami siap untuk melindungi korban. Ya sih, itu. Mungkin dari Bu Neva atau Mbak Indri ada 1-2 kata. Saya mohon kerjasama semuanya ya untuk menciptakan kampus inklusif, aman, menghargai sesama manusia, pembangun kesetaraan gender, bebas dari kekerasan seksual itu butuh kerja keras semua. Diam aja nggak cukup, tidak ikut menertawakan. Kalau dalam saya di Islam ya, selemah-lemahnya iman itu tidak ikut tertawa. Tetapi yuk kita gunakan power kalian, power kita semua untuk bilang tentunya dengan sopan bahwa sorry, it's not a job. Kalau dari Bu Neva mungkin? Oke, kalau dari saya mungkin terakhir, tadi udah banyak juga disampaikan Mbak Indri dan Mas Farhan ya. Intinya adalah stop normalisasi humor-humor seksis atau lelucon berbau seksual, karena hari ini bahkan sudah dikriminalisasi dan itu menegaskan posisi kita pemerintah bahwa ini adalah kejahatan. Walaupun tadi saya sudah sampaikan ini delik aduan, kecuali korbannya adalah anak atau penyandang disabilitas, sehingga keberanian korban untuk menyuarakan apa yang terjadi pada dia menjadi sangat penting. Tapi di luar itu juga saya rasa sistem peradilan pidana tidak bisa menyelesaikan semua persoalan kejahatan. Jadi di luar hal-hal yang sifatnya represif, fungsi preventif juga harus terus bekerja. Jadi bagaimana Satgas PPKS itu juga harus dibantu gitu ya. Kita mulai dari skup yang paling kecil, dari skup kampus, itu hal-hal yang preventif itu harus dioptimalkan. Karena kalau hanya mengandalkan hukum pidana dan sistem peradilan pidana, saya rasa itu tidak cukup ya. Walaupun sekarang sudah dikriminalisasi. Kalau dari saya itu ya. Terima kasih buat Eva, contoh membantu kami sosialisasi. Ditunggu ya proker-proker berikutnya juga untuk mahasiswa dari fakultas yang lain. Semoga melalui podcast ini teman-teman jadi lebih aware ya mengenai kekerasan seksual, khususnya pelecehan seksual secara verbal, dan juga teman-teman jadi lebih berani buat melakukan pelaporan ya, yang mungkin pernah mengalami atau merasakan gitu, atau menyaksikan dan mendengar. Mungkin sekian podcast hari ini. Untuk teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih buat semuanya.